Salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, serta kepada Profesor Usep Suhud dan Profesor Dr. Saparudin Muhtar selaku dosen pembimbing. Semoga Bapak dan Ibu dalam perlindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Christian Widodo, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020, yang akan mempresentasikan tesisnya yang berjudul Continuous Intention Pengusaha Mikro dalam Menggunakan Media Sosial sebagai Dampak dari Word of Mouth. Dalam pendahuluan, tentunya perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu kita mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung kita ketahui saat itu juga. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk kita bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat, di mana saja melalui suatu platform khusus. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah TikTok. Hasil survei Kata Data menunjukkan bahwa eh, pengunduh aplikasi TikTok sudah mencapai di atas 20 juta, dan tren ini terus bertumbuh hingga tahun 2021. Riset dilakukan untuk mencari tahu bagaimana aplikasi TikTok dapat berkembang pesat di tengah isu pencurian data penggunanya. TikTok dapat dikatakan sebagai pure self-expression dalam memperluas konten yang dibagikan pada pengguna lain sesuai interest yang diinginkan dan mendorong pertumbuhan eksplosif TikTok yang didukung dengan 800 juta pengguna aktif di dunia dan didukung oleh 154 negara dan 75 bahasa pada aplikasi tersebut. Sehingga terdapat pengaruh atau fenomena pengusaha mikro di Indonesia yang membuat akun TikTok dan juga menggunakan TikTok untuk promosi usahanya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat atau valid dan benar, dan dapat dipercaya atau dapat dikatakan dapat diandalkan atau reliable. Kemudian, manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai penambah pengetahuan baru dan dapat diperluas menjadi pengembangan ilmu yang lebih mendalam, terutama tentang rujukan mengenai penggunaan berkelanjutan atau continuous intention aplikasi TikTok. Kemudian manfaat praktis dapat membantu masyarakat, dosen, dan para penulis dalam menggunakan atau memanfaatkan aplikasi TikTok ini dengan baik. Selanjutnya, berikut adalah variabel yang sudah atau penulis terapkan dalam penelitian kali ini. Terdapat word of mouth, perceived usefulness, perceived ease of use, habits, consumer satisfaction, dan continuous intention. Kemudian kerangka pemikiran beserta hipotesis penelitian. Kerangka pemikiran atau model penelitian ini diadopsi dari penelitian Maduku pada tahun 2017 dengan menggunakan 6 variabel, yaitu word of mouth sebagai variabel X1, kemudian perceived usefulness sebagai variabel Y1, kemudian habit sebagai variabel Y2, consumer satisfaction sebagai variabel Y3, perceived ease of use sebagai variabel Y4, dan continuous intention sebagai variabel Z1. Dengan hipotesis sebanyak 11, dimulai dari hipotesis pertama sampai hipotesis 11. Kemudian metode penulisan untuk objek penelitian, yaitu pengusaha mikro yang menggunakan TikTok sebagai media pemasarannya yang berada di wilayah Indonesia. Kemudian metode penelitiannya adalah kuantitatif dengan sumber datanya primer. Kemudian populasi, yaitu pengguna aplikasi TikTok dengan teknik penentuan sampel, yaitu menggunakan non-probability sampling dengan jumlah sampel sebanyak 262, dan metode analisis, yaitu struktural, equation modeling atau model persamaan struktural dengan menggunakan aplikasi SPSS dan AMOS versi 22.
Kemudian metode penulisan yaitu adalah metode survei menggunakan kuesioner daring. Dengan desain kuesioner terdapat pendahuluan, kemudian profil responden, pertanyaan utama, dan diakhiri dengan data demografi responden. Dengan skala pengukuran yaitu adalah skala Likert. Dalam metode analisis menggunakan SEM ada 3 tahapan. Yang pertama mengukur atau menguji validitas, dan yang kedua adalah menguji reliabilitas. Yang ketiga yaitu uji analisis data structural equation modeling, SEM dengan yang pertama yaitu menggunakan analisis faktor, yaitu pengujian model confirmatory factor analysis, yaitu CFH, dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan nilai t-value dengan tingkat signifikasinya 0,05 pada regression weight. Kemudian terdapat prosedur SEM, yaitu menurut Haryono Wardoyo. Prosedur SEM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu menspesifikasikan model penelitian dahulu, yang kedua identifikasi model, ketiga estimasi model, keempat yaitu uji kecocokan atau assessment fit, yang kelima adalah spesifikasi atau modifikasi dan strategi pemodelan, dan yang keenam atau terakhir adalah pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis penelitian, apabila nilai kritikal rasionya lebih besar sama dengan dari 1,967 atau nilai probabilitasnya atau P, yaitu kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak, yaitu dalam tanda lain hipotesis penelitian diterima. Kemudian dalam bab 4 mengenai hasil analisis data, yaitu dimulai dengan responden penelitian. Pada paparan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai data dari responden penelitian, yaitu tentang bidang usaha yang mereka ambil, kemudian sejak kapan menggunakan aplikasi TikTok sebagai media promosi, dan juga tabulasi silang antara usia dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, di mana dalam bidang usaha itu terdapat pengusaha mikro yang banyak bermain di bidang usaha, yaitu industri makanan dan minuman, salah satunya sampai dengan industri jasa, profesi kesehatan, atau pelayanan medik. Kemudian sejak kapan menggunakan aplikasi TikTok sebagai media promosi? Ini kurang dari 1 tahun, sebanyak 123 dengan persentasenya 46,9%, dan yang paling sedikit adalah lebih besar dari 10 tahun, yaitu dengan frekuensinya 2. Kemudian tingkat pendidikan yang ditamatkan beragam. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pengusaha mikro dalam menentukan media pemasarannya. Dalam hal ini menggunakan TikTok sebagai media pemasaran. Kemudian uji validitas. Dalam rekapitulasi hasil uji validitas kali ini, penulis menggunakan SPSS versi 22, yaitu menggunakan corrected item total correlation dengan membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel, yaitu dengan DF sebanyak 262 dengan tingkat signifikasi 0,5, dan menunjukkan hasil untuk indikator semua variabel dapat dikatakan valid. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan menunjukkan bahwa jumlah sampel atau N yaitu sebanyak 262 dengan seluruh kuesioner terisi dengan jumlah sesuai dengan sampel. Lalu pada tabel reliability statistik menunjukkan bahwa terdapat 30 butir pernyataan dengan hasil perhitungan Converge alpha sebesar 0,927. Hal tersebut menunjukkan syarat kriteria pengujian yang menunjukkan nilai Converge alpha lebih dari 0,6, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, masuk dalam uji hipotesis. Yang pertama adalah confirmatory factor analysis. Pada presentasi berikut disampaikan confirmatory factor analysis dalam semua variabel, yaitu menunjukkan bahwa output Chemin dalam model tersebut di atas menunjukkan hasil yang belum fit
atau belum sesuai dengan permodelan yang diinginkan oleh penulis, yaitu dengan nilai P-nya lebih besar dari 0,05 dan C-min atau DF-nya kurang dari sama dengan 2 dengan keterangan tabel sebagai berikut. Sehingga penulis dalam hal ini melakukan modifikasi dengan melakukan analisa modification indices dan membuang indikator yang dengan nilai MI-nya yang besar dan berturut-turut memodifikasi dilakukan dengan membuang beberapa indikator dari mulai E2, E4, E5, E9, E10, E11, E15, E18, E19, E20, E21, E23, E24, E26, E29, dan E30, yang selanjutnya dilakukan permodelan dengan menggunakan model penelitian pada indikator yang tersisa dengan hasil sebagai berikut. Hasilnya bahwa model penelitian sudah fit, yaitu output CMIN-nya yang didapat dari model tersebut di atas menunjukkan hasil yang telah sesuai dengan persyaratan model fit, yaitu CFA-nya dengan nilai P sama dengan 0,05 dan CMIN atau DF-nya itu kurang dari 2. Nah, selanjutnya didapatkan juga hasil uji goodness of fit berdasarkan model fit dalam uji hipotesis yang didapat, yang menunjukkan bahwa goodness of fit index atau GFI sebesar 0,955 yang berarti indeks ketepatan model berada dalam kisaran nilai antara poor fit yaitu 0 hingga 1 yaitu perfect fit. Semakin tinggi nilai dalam indeks ini menunjukkan fit yang lebih baik, yaitu GFI-nya lebih besar sama dengan dari 0,90 yang berarti good fit. Sementara jika GFI-nya itu kurang dari 0,08 yang berarti artinya fit marginal. Dalam penulisan kali ini GFI-nya mendapatkan keputusan kriteria good fit. Selanjutnya root mean square atau RMR didapatkan skor 0,025 menunjukkan residu yang terdapat dalam model penelitian. Residu yang di dalam penelitian ini mengindikasikan model penelitian adalah fit marginal. Kemudian CMIN atau DF didapatkan 1,181 yang menunjukkan indeks penerimaan model dihasilkan dari chi-square atau CMIN dengan degree of freedom-nya yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat suatu model. Kemudian dengan CMIN yang diharapkan itu sebesar kurang dari sama dengan 2, yang berarti adanya penerimaan dari model. Model penelitian ini dapat diterima dengan baik. Kemudian untuk yang nomor 4 yaitu ada Comparative Fit Index atau CFI sebanyak didapatkan nilai sebesar 0,995, yaitu besaran dari indeks CFI ini berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin dekat dengan angka 1 mengartikan tingkat penerimaan model yang paling tinggi. Model penelitian ini memiliki tingkat penerimaan model yang tinggi sehingga dapat dikatakan keputusan kriteria good fit. Kemudian Tucker-Lewis Index atau TLI atau yang dikenal dengan Non-Normed Fit Index atau NNFI menyatakan bahwa ukuran ini menggabungkan ukuran parsimoni ke dalam indeks komparatif antara proposed model dan null model dan dengan nilai TLI berkisar 0 sampai 1, di mana model penelitian ini berstatus fit. Kemudian RMSA SEA yaitu sebanyak dapat didapatkan oleh 0,026 yang berarti bahwa dapat dikatakan sebagai rule of thumb yang menunjukkan kelayakan model. Kemudian nomor 7 yaitu AGFI yaitu Adjustment Goodness Fit of Index didapatkan nilai sebanyak 0,931 yaitu dapat dikatakan jika nilai lebih besar sama dengan maka model mempunyai kesesuaian model yang keseluruhannya baik pada model penelitian ini dan model keseluruhan angka mendekati angka ideal sehingga dapat dikatakan keputusan kriterianya adalah good fit. Nah,
Setelah mendapatkan hasil goodness fit of index, maka penulis dapat mendapatkan hasil pada estimate model, yaitu dapat dikatakan bahwa dalam 11 hipotesis ini, hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, hipotesis kedua menunjukkan hipotesis diterima, hipotesis ketiga menunjukkan hipotesis juga diterima, hipotesis keempat menunjukkan hipotesis diterima, hipotesis kelima menunjukkan hipotesis ditolak, hipotesis enam menunjukkan hipotesis diterima, hipotesis 7 menunjukkan hipotesis diterima, hipotesis 8 menunjukkan hipotesis diterima, hipotesis ke-9 menunjukkan hipotesis diterima, hipotesis 10 menunjukkan hipotesis diterima, dan hipotesis 11 menunjukkan hipotesis ditolak. Kesimpulan, yaitu berdasarkan dengan uraian latar belakang, tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, serta analisa data SPSS dan AMOS, diperoleh bahwa terdapat 3 hasil uji hipotesis ditolak, yaitu H1, yaitu word of mouth tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived of usefulness. H5, yaitu perceived of usefulness tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention. H11, yaitu perceived ease of use tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention. Sedangkan hasil uji hipotesis yang diterima, yaitu sebanyak 9. Yang pertama adalah H2 berpengaruh positif terhadap habits, yaitu word of mouth. Kemudian H3 yaitu word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap consumer satisfaction. H4 diterima, yaitu word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived ease of use. H6 atau habits berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention. H7 yaitu perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention. H8 perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap habits. H9 consumer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap habit. H10 consumer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention. Dan ini menunjukkan bahwa banyaknya hasil uji hipotesis yang diterima. Sekian presentasi tesis dari saya. Mohon arahan dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen penguji. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih.